I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, untuk yang akan kita bahas diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah menganalisis kebutuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mu'afifah dari kelompok 1 kelas Micro Leading C9. Nah, pada kelompok 1 ini, kelompok 1 kebagian tentang manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk menganalisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di suatu lembaga. Nah, pada PPT sebelumnya, kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa untuk bisa menganalisis suatu kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan itu perlu ada beberapa hal yang diperhatikan. Nah, ini merupakan menurut Schuller dan Walker, ini 5 poin ini merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika akan menganalisis suatu kebutuhan. Nah, tentunya kita harus mengidentifikasi tujuan. Nah, kebutuhan itu ditujukan untuk apa dan untuk siapa. Nah, untuk yang kedua, peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya. Yang keempat, menentukan kebutuhan utama SDM. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, ini merupakan 5 poin yang perlu diperhatikan ketika akan menganalisis suatu kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat contoh bagan untuk analisis kebutuhan. Nah, umumnya apabila kalian ingin, ini umumnya ketika kalian ingin menganalisis kebutuhan pendidik, suatu lembaga tentunya melihat kondisi kelas mana yang ingin diisi, kelas mana mata pelajaran yang kosong. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, umumnya suatu lembaga melihat itu. Contoh, saya beri contoh di sini ya. Nomor 1. Nah, nomor 1. Nah, di suatu lembaga, contohnya di suatu lembaga tersebut itu membutuhkan pendidik yang mengampu mata pelajaran matematika. Posisi yang dibutuhkan itu pendidik matematika. Nah, posisi yang dibutuhkan pendidik matematika. Nah, kalian juga perlu menjelaskan job desk-nya itu apa. Maksudnya itu pendidik matematika yang kalian butuhkan itu kerjanya apa sih? Nah, harus dijelaskan posisinya seperti apa. Posisinya di sini adalah sebagai ini contoh kan ya, sebagai kita job desk-nya di sini menerangkan pelajaran matematika kelas 5. Nah, berhubung di sini yang dibutuhkan adalah
di sini ketulisan. Nah, harus lebih spesifik. Berhubung di sini yang dibutuhkan adalah pendidik matematika kelas 5, objektifnya harus lebih dispesifikkan ke matematika kelas 5-nya, sebab di suatu lembaga tersebut untuk matematika kelas lain sudah ada. Nah, kita isi kriteria yang kita butuhkan. Semisal lembaga tersebut lembaga Islam. Kriteria yang dibutuhkan suatu lembaga tersebut bisa membaca ini tergantung dengan kebutuhan setiap lembaganya. Nah, lulusan minimum. Nah, untuk lulusan minimum itu terserah suatu lembaga atau lulusan SMK, SMA. Nah, karena ini matematika kelas 5 dispesifikasikan dengan lulusan minimal lulusan S1 matematika. Nah, begitu. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya yang ke bawah nomor 2, 3, 4, 5 bisa diisi sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, memetakan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memetakan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam memetakan tugas dan tanggung jawab kepada staf sekolah, tentunya dilihat dari sumber daya atau kemampuan dari masing-masing individu. Misal, seseorang yang memiliki keterlibatan di bidang agama, tidaklah mungkin dia dijadikan sebagai operator sekolah, tapi alangkah baiknya dia diberikan tanggung jawab sebagai guru agama, sebab itulah passion yang dimilikinya. Selanjutnya, rekrutmen internal digunakan untuk memenuhi permintaan karena adanya jabatan kosong yang tidak mungkin diisi oleh tenaga kerja dari luar. Terutama dilihat dari segi keterampilan atau keahlian yang diperlukan untuk mengisi jabatan tersebut. Sedangkan rekrutmen eksternal dilakukan karena adanya perkembangan organisasi yang memerlukan tenaga kerja baru atau untuk melengkapi tenaga kerja yang ada agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien. Nah, teknik-teknik rekrutmen di sini tuh ada dua. Yang pertama itu teknik rekrutmen yang didesentralisasikan, dan yang kedua itu teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Seleksi adalah proses memilih performer yang memiliki kualifikasi terbaik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk suatu posisi yang tersedia. Nah, banyak tahapan dalam proses serta aturannya yang bervariasi. Tahap-tahap dalam proses seleksi yang biasa digunakan diantaranya adalah, nah di sini tuh ada 7 tahap ya. Yang pertama itu wawancara saringan pendahuluan, yang kedua pengisian formulir lamaran, yang ketiga wawancara kerja, yang keempat tes seleksi tes, yang kelima pemeriksaan referensi dan latar belakang, dan yang keenam pemeriksaan fisik, dan yang terakhir yaitu keputusan pengangkatan. Baik, yang ketiga yaitu membuat data pendidik dan tenaga kependidikan serta tugas dan fungsinya. Dan selanjutnya itu cara membuat data pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, buka Microsoft Word di laptop atau komputer. Nah, setelah itu buka menu Insert dan klik Table. Lalu pilih dan klik Detail Table. Arahkan kursor ke samping kanan dan ke bawah. Contoh, buat 5 kolom vertikal dan 5 kolom horizontal. Sembari Anda tahan klik kirinya.
Otomatis tabel akan muncul 5 kolom dan 5 baris. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat bagan struktur organisasi lembaga pendidikan. Nah, di pembahasan ini ada beberapa struktur seperti struktur fungsional, hierarki, maupun lingkaran. Dari beberapa struktur tersebut, saya akan memilih salah satu untuk memaparkan sebagai struktur organisasi yang paling sering digunakan di lembaga, yaitu struktur hierarki. Hal pertama yang harus tulis yaitu judulnya. Selanjutnya, tulis setiap tingkatan dalam setiap lembaga, seperti hal berikut. Selanjutnya yaitu blok semuanya, lalu di copy. Setelah itu buka insert, smart art, lalu pilih hierarki, pilih bagan yang sesuai dengan keinginan Anda. Pilih oke, lalu hapus seluruh teks yang lain. Sisakan satu untuk mengisi pastaan tadi. Bagan telah selesai dan bagan siap digunakan. Yang terakhir yaitu penginventarisan. Di sini ada peralatan penyimpanan arsip. Di antaranya ada map arsip atau folder, order atau kotak arsip, lemari arsip atau filing kabinet, kotak atau almari kartu card atau kabinet, rak arsip, tikler file kotak, dan kotak arsip atau file box. Penataan yang pertama ada horizontal filling. Untuk penataan yang kedua yaitu vertical filling. Dan penataan ketiga ada lateral filling. Break it down, bring it back,